Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik masyarakat sasaran KKNBD 2021 Desa Sidoarjo. Jadi langsung saja pada video pelatihan keempat kali ini kakak akan membahas terkait dengan cara membuat nomor halaman di Microsoft Word. Nah, nomor halaman sendiri ini berfungsi untuk mengisi nomor halaman pada daftar isi seperti yang adik-adik lihat pada slide. Nah, tentunya adik-adik ketika mengerjakan tugas seperti makalah membutuhkan nomor halaman. Nah, maka dari itu di sini kakak sudah menyediakan makalahnya sebagai latihan kita. Maka dari itu langsung saja kita mulai ke video tutorialnya yuk. Baik, jadi untuk yang pertama itu adik-adik silakan untuk mengubah tata letak dari lembar kerja Microsoft Word-nya menjadi dua seperti ini. Adik-adik bisa mengaturnya pada fitur ini. Jikalau kita tambahkan zoom-nya maka akan menjadi satu halaman yang terlihat. Jikalau kita kurangi maka akan terlihat dua halaman. Nah, sebenarnya ini opsional saja, adik-adik bisa membagi halamannya menjadi dua, bisa juga menjadi satu. Nah, karena di sini kakak ingin melihatnya lebih banyak dan lebih mudah ketika mengisi nomor halaman nanti, jadi kakak membagi halamannya menjadi dua dengan mengurangi zoomnya. Nah, setelah itu di sini adik-adik perlu mengetahui bagian header dan footer dari suatu lembar kerja Microsoft Word. Nah, bagian header dan footer ini berfungsi sebagai tempat di mana nomor halaman diletakkan. Nah, jikalau pada suatu lembar kerja adik-adik klik dua kali, akan muncul headernya. Header itu bagian atas seperti ini. Lalu akan muncul footernya. Footernya merupakan bagian bawah seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali untuk masuk pada bagian header dan footer ini, adik-adik bisa mengklik dari halaman Microsoft Word tersebut dua kali. Setelah itu, jika ingin keluar dari header footernya, bisa mengklik close header and footer. Nah, untuk yang pertama itu, langkah yang pertama itu adik-adik silakan membagi halaman pada dokumen Microsoft Word adik-adik menjadi beberapa section. Nah, di sini nanti kita akan membagi halamannya menjadi 4 section. Untuk section yang pertama itu section cover, lalu section kedua itu section prakata sampai dengan section daftar gambar. Lalu untuk section ketiga itu nanti section bab 1 sampai dengan section bab 3. Lalu untuk section keempat yaitu section terakhir itu section daftar pustaka. Nah, bagaimana sih cara membagi section-section tersebut? Nah, untuk yang pertama itu adik-adik silahkan tempatkan kursor adik-adik pada bagian kiri atas dari halaman prakata. Lalu setelah itu adik-adik masuk ke menu bar layout, pack layout. Lalu adik-adik klik bricks. Lalu adik-adik klik next page. Kemudian adik-adik cek dengan masuk ke header dan footernya dengan cara klik dua kali pada halaman prakata. Nah, sudah terlihat pada halaman cover yaitu section 1, lalu pada halaman prakata menjadi section 2. Berarti sudah terbagi menjadi dua section. Setelah itu, agar format nomor halaman berbeda, maka adik-adik perlu menonaktifkan same as previous-nya ini dengan cara mengklik link to previous pada bagian footer dan header-nya. Lalu go to footer, lalu nonaktifkan juga link to previous. Setelah itu, sekarang kita mengubah halaman pada bab 1 menjadi section 3 dengan cara kita close dulu header dan footernya. Setelah itu adik-adik silakan tempatkan kursornya ke bagian kiri atas dari halaman bab 1. Setelah itu adik-adik klik menu bar pack layout, lalu breaks, lalu next page. Cek dengan cara masuk ke headernya dengan klik dua kali. Nah, pada halaman bab 1 ini sudah menjadi section 3, maka dari itu dokumen lembar kerja Microsoft Word ini sudah terbagi menjadi 3 section.
Lalu agar format nomor halamannya berbeda, maka kita harus sama, yaitu menonaktifkan save as previousnya dengan cara klik link to previous pada bagian footer dan headernya. Nah, sudah nonaktif. Lalu karena pada format penomoran halaman pada halaman pertama bab 1 ini berbeda dengan halaman selanjutnya, maka kita perlu mengaktifkan different first page-nya ini. Silakan adik-adik klik. Setelah itu adik-adik silakan untuk menonaktifkan kembali bagian link to previous-nya pada header dan footer-nya. Silakan nonaktifkan kembali. Nah, sudah selesai pada section 3-nya. Selanjutnya kita beralih pada section 4. Close dulu untuk header dan footer-nya. Kita menuju section 4, yaitu daftar pustaka. Yang pertama itu adik-adik silakan tempatkan kursor pada bagian kiri atas halaman. Lalu klik 2 kali. Nah, pada daftar pustaka ini masih menjadi section 3, lalu kita ubah menjadi section 4. Kita ke menu bar page layout, lalu breaks, lalu next page. Kita cek lagi. Nah, pada daftar pustaka sudah menjadi section 4. Setelah itu, karena daftar pustaka kita hanya satu halaman, maka kita tidak perlu mengaktifkan different first page-nya. Kita nonaktifkan saja different first page-nya. Nonaktifkan juga link to previous pada header dan footer-nya. Setelah itu kita close header dan footer-nya karena kita sudah selesai untuk membagi dokumen ini menjadi beberapa section. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita mulai untuk memberikan nomor halaman. Untuk yang pertama itu kita menuju pada halaman prakata. Untuk halaman cover sendiri tidak perlu dipilih nomor halaman, maka dari itu kita langsung saja ke halaman prakata, di mana halaman prakata merupakan section 2. Yang pertama itu silakan adik-adik posisikan kursor adik-adik berada pada kanan bawah bagian footernya, karena nomor halamannya nanti akan diletakkan pada bagian kanan bawah. Lalu adik-adik silakan klik footernya 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan adik-adik klik page number. Lalu adik-adik pilih bottom of page karena nanti nomor halamannya berada di bagian bawah. Setelah itu adik-adik pilih plain number 3 karena nomor halamannya berada pada kanan bawah. Untuk plain number 2 itu nomor halaman berada pada bagian tengah bawah. Lalu untuk plain number 1 itu nomor halamannya berada pada bagian kiri bawah. Nah, kita memilih plain number 3. Nah, karena pada bagian section 2 ini nomor halamannya menggunakan angka Romawi, maka kita dapat mengubah nomor halamannya pada bagian page number lagi. Lalu klik format page number, lalu number formatnya diubah menjadi angka Romawi. Nah, karena pada halaman cover itu meskipun tidak diberi nomor halaman tetap terhitung halaman 1 atau halaman 1 Romawi, maka pada halaman prakata itu start at-nya langsung pada halaman Romawi 2. Maka kita isi start at-nya menjadi halaman Romawi 2. Setelah selesai, adik-adik silakan mengklik OK. Nah, sudah terisi nomor halaman pada bagian prakata. Selanjutnya pada bagian selanjutnya yang termasuk section 2 juga otomatis langsung terisi nomor halamannya seperti ini. Nah, maka dari itu kita selanjutnya akan mengisi nomor halaman di bagian section 3, yaitu halaman bab 1 sampai halaman bab 3. Kita close dulu header dan footernya. Setelah itu silakan adik-adik klik footernya 2 kali. Setelah itu adik-adik silakan mengklik page number, lalu bottom of page, lalu plain number 3 juga. Setelah itu karena pada section 3 ini menggunakan angka 1, 2, 3,
maka kita dapat mengaturnya pada format page number. Nah, number formatnya sudah teratur 1, 2, 3. Nah, untuk start at-nya ini dimulai dari halaman 1, silakan ada di ketikan 1. Lalu klik OK. Nah, sudah terisi. Selanjutnya pada halaman selanjutnya adik-adik silakan langsung mengklik halamannya seperti yang tadi, lalu klik page number, lalu bottom of page, lalu play number 3. Nah, sudah terisi halaman pada session 3 ini. 1, 2. Selanjutnya pada halaman selanjutnya juga otomatis terisi berurutan dengan halaman pertama pada session 3. Sudah, akan kakak perbesar agar terlihat. Halaman prakata sudah terisi angka 2 Romawi, daftar isi angka 3 Romawi, daftar gambar angka 4 Romawi, bab 1 halaman 1, dan seterusnya bab 2 halaman 3, bab 3 halaman 11. Nah, yang terakhir itu pada halaman daftar pustaka. Nah, karena pada halaman daftar pustaka ini tidak perlu diberi nomor halaman, maka kita biarkan saja jadi kosongan seperti ini. Nah, maka dari itu selesailah pemberian nomor halaman pada makalah ini. Begini tampilannya, sudah selesai. Baik adik-adik, sekian untuk video pelatihan keempat kali ini terkait dengan cara membuat nomor halaman di Microsoft Word. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton dan mencermati videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video pelatihan selanjutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.